Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita belajar lagi tentang Al-Quran Hadis kelas 9 Madrasah Tsanawiyah bab 2, yaitu tentang meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Kompetensi dasar dan indikator pada bab ini, yang pertama, menerima kebenaran isi Al-Quran dengan jujur. Indikatornya ada 2. Yang kedua, mengamalkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada 3 indikator. Kemudian yang ketiga, memahami isi kandungan Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan Quran surat Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam muamalah. Indikator ada 5. Kemudian yang terakhir, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan Quran surat Al-An'am ayat 152. Kemudian mengomunikasikan keterkaitan hasil analisis dampak positif jujur dalam muamalah sesuai dengan pemahaman Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan surat Al-An'am ayat 152 dengan fenomena sosial. Dan ini silahkan dibaca sendiri ya, indikator-indikatornya. Oke, kita mulai. Sebelum kita masuk ke surat Al-Mutaffifin, kita pelajari dulu tentang jujur. Jujur adalah salah satu sifat yang melekat pada diri para nabi dan rasul, yaitu siddiq. Jujur berarti mengakui, berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran tanpa ditambah atau dikurangi. Mengapa memiliki sifat jujur sangat penting? Karena jujur merupakan pondasi sebuah kepercayaan. Sekali kita melakukan kejujuran, maka orang akan percaya pada kita. Dan sebaliknya, jika kita melakukan kecurangan, sangat sulit bagi kita mendapat kepercayaan dari orang lain. Karena itu, maka sifat jujur harus kita tumbuhkan di dalam diri kita. Sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW telah mendapat kepercayaan dari para pemuka Quraisy yang berbeda keyakinan, status sosial, dan kekayaan. Beliau dipercaya melakukan suatu hal yang besar dan mulia bagi suku Quraisy saat itu. Apa itu? Yaitu memimpin peletakan Hajar Aswad yang sangat dimuliakan. Mengapa demikian? Pada suatu peristiwa pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun, terjadi banjir yang melanda kota Mekah dan merusak bangunan Ka'bah. Maka penduduk Makkah beramai-ramai memperbaiki bangunan tersebut. Ketika bangunan selesai dan akan meletakkan Hajar Aswad, maka terjadi perselisihan di antara suku-suku. Masing-masing suku di Mekah merasa berhak untuk meletakkan batu suci itu. Akibatnya terjadi perkelahian di antara mereka. Dalam situasi genting tersebut, salah satu pemimpin kabilah Abu Umayyah bin Mughirah mengusulkan persoalan ini diserahkan kepada orang pertama yang masuk komplek Masjidil Haram. Usulan ini diterima pemimpin kabilah yang sedang berselisih tersebut. Kemudian keesokan harinya, orang yang pertama kali masuk adalah Nabi Muhammad SAW yang saat itu berusia 35 tahun, yaitu sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad kemudian melangkah menuju tempat penyimpanan Hajar Aswad, membentangkan serbannya dan meletakkan batu tersebut di tengah kain serban. Beliau kemudian menyuruh wakil dari masing-masing kabilah memegang ujung serban dan mengangkat Hajar Aswad hingga mendekati Ka'bah. Setelah itu, Nabi Muhammad kembali meletakkannya ke tempat semula di lubang pojok Ka'bah. Melalui cara itu, perselisihan antar kabilah suku Quraisy pun dapat diatasi. Semua puas dengan keputusan Nabi Muhammad SAW. Atas kebijakan Rasulullah dalam memutuskan perkara dengan penuh kejujuran, sejak saat itulah orang-orang Quraisy memberikan gelar Muhammad Al-Amin,
yaitu yang artinya dapat dipercaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berkata dan berbuat benar, tidak pernah sekalipun dusta dari mulai kecil. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Perintah jujur ini juga dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Sebagaimana berikut, mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Di usia yang masih belia, Nabi Muhammad SAW telah memiliki pengalaman dalam berdagang. Jiwa usahawan ini terasah hingga beliau dewasa dan menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beliau termasuk usahawan yang sukses. Salah satu faktor utamanya adalah pribadi beliau yang jujur dalam berinteraksi sosial atau bermuamalah, termasuk kejujuran dalam berdagang. Hal ini sangat berlawanan dengan tradisi bangsa Arab saat itu, di mana kebohongan sudah mentradisi, terutama dalam hal berdagang. Sikap jujur dalam bermuamalah. Jujur dalam bermuamalah, kita lihat secara bahasa, jujur itu bahasa Arabnya sidik, artinya benar. Kalau menurut istilah, jujur adalah kesesuaian dan kebenaran dari perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kenyataan. Muamalah artinya hubungan manusia dengan manusia yang diatur oleh syariat Islam dalam interaksi sosial seperti ekonomi, sosial, dan politik. Jujur dalam bermuamalah berarti sikap yang mencerminkan kepribadian seseorang muslim yang sejati, antara lain tidak pernah menipu, memalsukan, dan berkhianat kepada siapapun termasuk kepada non-muslim, dalam melakukan jual beli, tidak melakukan kecurangan dengan mengurangi atau menambah takaran dan timbangan. Adapun indikator jujur, yang pertama, berkata yang benar meski orang lain tidak setuju. Yang kedua, sesuai antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, memberikan kesaksian dengan adil, mempercayai dan membenarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya, taat kepada perintah dan larangan Allah, menepati janji, dan yang terakhir adalah amanah. Akhlak atau etika bermuamalah, ini ada beberapa yang perlu kita ketahui. Akhlak atau etika bermuamalah, yang pertama adalah hindari egois, sombong, dan serakah. Hargai dan hormati hak dan kebebasan orang lain. Bekerja sama saat susah dan senang. Patuhi peraturan dalam setiap perjanjian. Membeli secara sopan dan seperlunya. Tidak menipu atau berbohong. Pahami setiap transaksi yang dilakukan. Hindari transaksi yang tidak sesuai syariat Islam. Memberi toleransi bagi yang kesulitan membayar utang. Jangan menunda-nunda membayar hutang jika mampu. Tidak menjual barang yang dilarang. Dan pakailah alat ukur atau timbangan yang benar. Itulah sebagai awal dari bab kita untuk pertemuan pertama. Dan ini ada tugas mandiri untuk pertemuan pertama ini. Yang pertama adalah apa pengertian sidik atau jujur. Yang kedua, mengapa kita harus berlaku jujur. Yang ketiga, ceritakan peristiwa yang membuat orang Arab memberi julukan Nabi Al-Amin. Yang keempat, apa pengertian muamalah. Yang kelima, sebutkan akhlak bermuamalah. 6, apa yang dimaksud jujur dalam bermuamalah. 7, tulislah indikator orang yang jujur. Demikian
Ini pertemuan pertama untuk bab yang kedua ini, dan pertemuan kedua nanti kita akan membahas tentang Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.